Kamu pinter, kamu punya ambisi, kamu nggak bisa ada di lingkungan yang ngebikin kamu nggak berkembang. Coba kalau pasangannya PNS, pasti yang dibahas itu soal masa depan. Iya bener, aku ngerasa salah jalan. Aku bingung sekarang harus gimana. Aku rasa kamu bakal lebih setara kalau sama aku deh kayaknya. Aku tahu ini salah, tapi aku gak mau bohong sama perasaan aku sendiri. Kalau sebenarnya aku nyaman sama Pak Jaki. Baik ya nak. Selamat ya Nanda, akhirnya perjuangan kamu sampai finish. Aduh Bapak, terima kasih banyak ya. Maaf, Bapak ini siapa ya? Ini Pak Jaki, pembimbing magang aku. Istri kamu luar biasa mas, punya potensi besar di dunia kerja. Oh iya, semoga begitu. Nanti kalau udah selesai foto keluarga, temuin saya ya sebentar. Ada yang mau saya bicarain. Ada urusan apa lagi pak? Urusan masa depan mas, masa depan Anda. Udah deh mas, jangan kepo kayak gitu ah. Kok perasaan aku nggak enak ya sama orang itu. Tapi kalau aku nanya ke Nanda, dia pasti malah sewot. Udahlah, aku nggak boleh ngerusak momen bahagia istriku. Mas, bentar ya, ini nasi gorengnya masih aku siapin. Iya, nggak apa-apa, santai aja. Aku nggak bakal telat kok, masih banyak waktu. Mas, aku mau ngomong sama kamu, tapi jangan marah ya. Kenapa sayang? Ngomong langsung aja. Kamu lagi ada masalah ya? Aku nggak ada masalah apa-apa. Aku cuma kepikiran soal kuliahku. Tinggal 2 semester lagi. Aku kepikiran buat lanjut lagi, Mas. Lanjut, bukannya kemarin kita udah sepakat buat nunggu sampai kondisi keuangan kita stabil. Iya sih, cuma kalau makin lama ditunda, takutnya jadi males buat lanjutin lagi, Mas. Ini tinggal dikit lagi. Aku nggak mau nyesel seumur hidup, cuma karena berhenti di tengah jalan. Aku bukan gak mau kamu kuliah, aku cuma mikir duitnya dari mana. Gaji aku pas-pasan banget buat kebutuhan kita. Iya, aku ngerti. Justru karena itu juga aku mau kuliah, biar nanti aku bisa bantu kamu, bisa kerja, bukan cuma jadi pengangguran di rumah. Iya sih, tapi gimana ngatur uangnya? Aku bingung, karena biaya kuliah itu nggak murah. Usahain mas, kamu kan bisa ambil lemburan biar upahnya naik. Aku janji bakal hemat uang belanja biar ada sisa buat bayar kuliah. Ya udah, kalau kamu yakin mau kuliah lagi, aku bakal berusaha lebih keras lagi. Mungkin nanti aku pulang lebih malam dari biasanya. Ya karena lembur, tapi kamu harus janji ya, kamu harus fokus kuliah buat mengejar masa depan dan jangan main-main. Aku janji, aku nggak mau ngecewain kamu. Makasih ya mas. Sekarang aku berangkat kerja dulu ya. Semangat ya sayang kerjanya, hati-hati di jalan. Permisi, ini kelas manajemen ya? Iya bener, duduk sini aja. Kamu anak baru ya? Iya, tapi sebenarnya mahasiswa lama. Sekarang aku baru lanjut lagi setelah cuti. Oh, cuti. Iya, kenalin, aku Sinta. Aku Nanda. Jujur, aku deg-degan banget hari ini. Pertama masuk kuliah lagi, rasanya kayak mulai dari nol.
Ya ampun, pasti ada rasa takut-takutnya gitu ya. Tapi deg-degan itu wajar. Aku juga gitu pas awal masuk kuliah. Oh iya, emang kamu kenapa bisa cuti? Cuti karena nikah. Terus sekarang dilanjut lagi deh. Soalnya sayang kalau berhenti. Mumpung ada suami juga kan yang ngebiayain. Iya bener, jadi enak ya ada yang ngebiayain. Tapi suami kamu hebat sih, ngebolehin istrinya kuliah, bahkan berkorban buat ngebiayain juga. Iya, dia emang selalu ngusahain yang aku mau. Makanya aku nggak main-main. Kalau aku gagal, nggak tega sama dia. Dia yang udah berkorban banyak buat aku. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Oke, udah siap mulai kelas kita hari ini ya. Wah, pada seger-seger banget nih kelihatannya. Tolong semangat kuliahnya harus sampai selesai ya. Jangan berhenti di tengah jalan karena kalian duduk di sini itu bukan hal yang mudah. Benar kata dosen, aku bisa duduk di sini itu gak gampang. Jadi aku harus ngelawan rasa takut demi merubah hidup yang lebih baik. Alhamdulillah target hari ini udah kekejar. 50 pasang udah mau kelar. Kamu ini gercep banget sih. Jam segini udah nyampe target. Biasalah lagi butuh duit. Hahaha. Sekarang mah nggak bisa santai. Di rumah ada yang lagi butuh perjuangan aku. Wah, kamu sudah capai target ya Akmal. Cepet banget kerjanya. Iya pak, kalau boleh aku minta tambah target. Aku mau lembur lagi hari ini. Astaga, kamu serius? Kamu yakin? Jangan dipaksain kalau capek. Yang lain juga pada sakit gara-gara lembur terus. Aku kuat kok pak. Aku emang pengen lembur biar targetnya dapat banyak. Soalnya lagi butuh uang buat istri kuliah. Biayanya nggak sedikit banget pak. Kamu memang lelaki tangguh ya. Ya sudah, saya kasih tambahan 20 pasang lagi. Tapi ingat, jaga kesehatan kamu ya. Wah, makasih banyak ya pak. Hati-hati loh Mal, banyak istri berubah kalau udah jadi sarjana. Jangan sampai pengorbanan kamu sia-sia ya. Hahaha, mana mungkin. Aku percaya kalau istriku kuliah karena emang pengen jadi wanita karir. Jadi perjuangan aku nggak bakalan sia-sia. Ini 20 pasang lagi, harus selesai sebelum pulang ya. Yuk, siap pak. Aku pulang. Capek juga hari ini. Kok kamu belum tidur sayang? Belum, aku sengaja nungguin kamu. Soalnya ada yang mau aku omongin. Kenapa? Kelihatannya serius banget nih. Besok aku mulai magang, tapi kayaknya aku butuh biaya tambahan. Aduh, tambahan gimana maksudnya? Magangnya di luar kampus, jadi aku butuh uang buat transport, makan, sama keperluan lapangan juga. Aku sebenarnya nggak enak minta ini ke kamu, tapi aku butuh. Emangnya kamu butuh berapa, Cinta? Emang kamu ada uangnya? Ada dong, kan aku kerja. Tinggal bilang aja kamu butuh berapa. 500.000 kalau bisa, tapi kalau kamu lagi nggak ada uang berapa aja nggak apa-apa kok. Ini ambil, kalau kurang bilang lagi aja ya sayang. Jangan gak enakan gitu ke suami sendiri. Makasih banyak ya mas, aku beneran gak tahu harus bilang apa. Kamu selalu ngusahain apa yang aku butuhin. Dengar ya, aku kerja bukan buat diri aku aja, tapi buat kamu juga. Aku pengen kamu sukses karena aku belum berhasil secara materi. Tapi semoga aja keberhasilan itu ada di kamu. Aku janji gak bakal nyanyain ini semua. Yang penting kamu fokus dulu sama kuliahnya, biar semuanya membuahkan hasil yang bagus. Udah yuk kita ke kamar, aku mau mandi nih. Iya mas.
Permisi, aku Nanda, anak magang dari kampus Nusa Bangsa. Oh, kamu Nanda ya? Masuk lebih pagi dari yang lain. Bagus, bagus. Itu tandanya kamu serius ngejalanin tugas magang. Saya Jaki. Semoga betah ya magang di sini. Amin. Oh iya Pak, aku masih agak bingung karena baru pertama kali magang. Jadi aku harus mulai dari mana ya? Tapi sebelumnya saya mau lihat dulu kemampuan kamu sejauh mana. Kamu bisa pakai komputer kan buat masukin data administrasi? Bisa Pak, walaupun belum terlalu lancar, tapi aku mau belajar. Oke, di sini kerjanya pakai metode cepat tapi harus teliti. Kalau ada salah input dana sedikit aja, bisa panjang urusannya. Kamu siap kan dengan resikonya? Siap Pak. Wah, kelihatannya beneran niat nih. Tenang aja, Pak Jaki galak di awal doang kok. Aduh, Bu Lilis, galak itu wajar biar kamu tuh disiplin, bukan buat nakut-nakutin. Nggak apa-apa Pak, malah aku senang kalau dididik dengan baik. Wah, jawaban kamu bagus. Jarang loh ada anak magang ngomong kayak gitu. Ya udah, kita coba mulai aja biar kamu nggak bengong-bengong doang. Nih, kamu input data warga dulu. Kalau bingung, tanya aja. Jangan so bisa. Baik Pak, saya coba dulu. Saya tinggal sebentar ya. Kalau ada apa-apa, panggil aja. Semoga aku bisa. Aku nggak boleh nyanyain kesempatan ini biar Mas Akmal bangga sama aku. Oke Nanda, sebelumnya saya minta maaf karena nyuruh kamu ke sini. Sebenarnya bisa aja saya ngajakin kamu di kantor, cuman staf yang lain udah pada pulang, jadi nggak enak kalau di kantor berduaan. Iya Pak, nggak apa-apa. Ya udah, sekarang mana bagian yang mau kamu tanyain? Ini Pak, kalau laporan yang bagian data warga ini, aku masih ragu penulisannya. Coba lihat hasil pengerjaan kamu yang ini. Kamu sebenarnya udah benar, cuma kurang percaya diri aja. Iya, soalnya takut salah Pak. Tapi kamu hebat loh, baru hari pertama udah bisa input data segini banyaknya. Nggak semua orang punya ketelitian kayak kamu. Masa sih Pak? Iya, saya beneran. Saya udah sering kebagian ngurusin anak magang. Kebanyakan harus dijelasin berkali-kali biar ngerti. Kamu beda, sekali doang dikasih tahu langsung nyantol. Mungkin karena aku ngerasa punya tanggung jawab lebih Pak, makanya lebih serius. Hah? Tanggung jawab ke siapa kamu? Ke diri aku sendiri, karena sebelumnya aku udah janji ke diri aku kalau dengan kuliah ini aku harus bisa ngerubah hidup, harus jauh lebih baik. Wah, ternyata kamu emang punya ambisi yang luar biasa ya. Tapi belum tahu juga sih Pak, ini kan ambisi doang. Kadang tetap aja overthinking, selalu mikir apa semua ini bakal sebanding sama hasilnya atau enggak. Percaya diri aja dengan kemampuan kamu. Masa depan kamu harusnya lebih dari sekedar cukup-cukupan. Lebih dari cukup-cukupan tuh maksudnya gimana ya Pak? Iya, kamu pantas dapat hidup yang lebih baik karena kamu udah punya bekal dari skill di diri kamu. Ya ampun, Pak Jaki benar-benar bikin hati aku luluh. Dia paham arah hidup aku. Ternyata kalau ngobrol sama orang yang sepemikiran enak ya. Nanda, kalau saya pakai sebutan aku kamu bakal risih nggak? Awalnya sih biar formal, tapi ternyata jadi kaku, hehehe. Oh iya Pak, nggak apa-apa kok Pak. Gimana nyamannya aja. Aku santai kok orangnya. Oke deh, ya udah sekarang kita lanjut lagi ya. Aduh, gue ngerasa capek banget hari ini. Punggung rasanya kayak mau copot. Iya, istirahat aja. Kamu kenapa deh? Tadi kok senyum-senyum sendiri? Nggak ada apa-apa. Ini cuma lagi ngurusin tugas magang aja. Gimana magangnya? Seru nggak? Kok sekarang kamu nggak pernah cerita-cerita soal kuliah atau magang kamu? Biasanya suka cerita kalau ada hal baru. Nggak ada yang perlu diceritain. Semuanya sama aja kayak biasa. Jangan cuek gitu dong sayang. Aku jadi kesepian. Duh, aku cuma pengen istirahat mas. Nggak mau banyak ngomong dulu.
Aku jarang ketemu kamu sekarang, pulang kerja kamu sibuk sendiri. Aku kangen ngobrol sama kamu tahu. Mau ngobrol soal apa? Udah sering ngobrol jadi nggak ada topik yang seru tahu. Hah, maksud kamu apa? Duh, aku tuh lagi capek mas. Udah deh, jangan nanya-nanya mulu. Jadi risih akunya. Kamu kok gitu sih ngomongnya? Aku ngerasa sekarang itu kamu menjauh. Kamu benar-benar berubah. Ah, kamu terlalu sensitif. Aku nggak bakal sensitif kalau sikap kamu nggak kayak orang asing begini. Aku suami kamu loh, tolong hargai. Kamu chatan sama siapa? Kok serius banget kelihatannya? Aku kan tadi udah bilang, lagi ngurusin tugas magang. Jangan mancing-mancing keributan deh. Aku lagi nggak mood debat. Aku cuma nanya loh. Udah, kamu tidur duluan aja. Aku masih harus ngerjain tugas. Aku sebenarnya nggak enak ngajak ketemu di sini. Aku juga mikirnya gitu, tapi kalau ada yang mau kamu sampein, nggak apa-apa ngomong aja. Iya, aku cuma pengen ngomong tanpa ada orang kantor. Soalnya aku pengen cerita soal keadaan di rumah aku. Lagi ada masalah ya di rumah? Ada, tapi aku nggak tahu harus mulai dari mana. Pelan-pelan aja, aku dengerin kok. Jadi, aku kan udah menikah, tapi aku ngerasa hidup aku nggak sejalan sama yang aku bayangin. Suamiku cuma buruh pabrik, sedangkan aku calon sarjana. Aku ngerasa kalau ngobrol aja nggak pernah nyambung sama dia. Aku jadi capek. Oh, jadi kamu udah punya suami. Duh, kok bisa sih nyari pasangan nggak pilih-pilih dulu? Harusnya orang kayak kamu itu cocoknya sama PNS. Maksudnya? Kamu pinter, kamu punya ambisi, kamu nggak bisa ada di lingkungan yang ngebikin kamu nggak berkembang. Coba kalau pasangannya PNS, pasti yang dibahas itu soal masa depan. Iya bener, aku ngerasa salah jalan. Aku bingung sekarang harus gimana. Aku rasa kamu bakal lebih setara kalau sama aku deh kayaknya. Aku tahu ini salah, tapi aku nggak mau bohong sama perasaan aku sendiri. Kalau sebenarnya aku nyaman sama Pak Jaki. Akhirnya selesai juga. Rasanya kayak mimpi bisa sampai di titik ini. Ayo sayang, senyum, aku foto ini ya. 1, 2, 3. Senyumnya yang lebar biar kelihatan aura sarjananya. Ah, kamu bisa aja deh. Ini semua berkat perjuangan kamu juga. Akmal, makasih ya udah nemenin Nanda sampai bisa jadi seorang sarjana. Aku cuma pengen Nanda bahagia, Pak. Aku juga bersyukur akhirnya keinginan dia tercapai. Semoga setelah ini kehidupan kalian jadi lebih baik ya nak. Selamat ya Nanda, akhirnya perjuangan kamu sampai finish. Aduh, Bapak, terima kasih banyak ya. Maaf, Bapak ini siapa ya? Ini Pak Jaki, pembimbing magang aku. Istri kamu luar biasa, Mas. Punya potensi besar di dunia kerja. Oh iya, semoga begitu. Nanti kalau udah selesai foto keluarga, temuin saya ya sebentar. Ada yang mau saya bicarain. Ada urusan apa lagi, Pak? Urusan masa depan, Mas. Masa depan Anda. Udah deh mas, jangan kepo kayak gitu ah. Kok perasaan aku nggak enak ya sama orang itu. Tapi kalau aku nanya ke Nanda, dia pasti malah sewot. Udahlah, aku nggak boleh ngerusak momen bahagia istriku. Hah, sayang, kamu mau kemana? Aku mau pergi.
Pergi kemana maksudnya? Kok pakai bawa koper segala? Kenapa barang-barang kamu bawa semua sih? Aku nggak mau tinggal di sini lagi. Kamu bercanda ya? Ini kan rumah kita. Ini rumah kamu, bukan rumah yang aku mau. Aku pengen fokus ke karir karena aku capek, hidup serba kekurangan. Kurang apanya? Kita makan cukup kok. Kamu selesai kuliah. Dulu kamu bilang mau sukses buat kita berdua. Hah, itu dulu. Sekarang aku udah sarjana. Aku punya kesempatan lebih besar. Aku nggak mau terjebak di rumah ini selamanya. Kamu tega ngomong kayak gitu setelah semua yang aku lakukan. Aku rela lembur siang dan malam buat biaya kuliah kamu, tahu nggak? Iya, aku tahu kamu berkorban, tapi aku udah nggak ngerasa bahagia lagi di sini. Aku butuh lingkungan yang lebih pantas buat aku. Kamu nggak boleh pergi. Kamu istri aku, Nanda. Ingat janji kita. Janji itu dibuat saat aku masih bodoh dan bergantung sama kamu. Kamu benar-benar berubah, Nanda. Aku hampir gak kenal kamu lagi. Bukan aku yang berubah, dunia aku yang berubah. Jangan pergi malam ini. Tolong, kita bicarakan lagi baik-baik. Udah nggak ada yang perlu dibicarakan lagi. Kamu nggak boleh pergi. Besok kita temui orang tua kamu, biar semua masalahnya jelas. Jadi rumah tangga kalian gak baik-baik aja ya sekarang? Aku cuma pengen jujur, Bu. Aku juga pengen jujur, Bu. Aku nggak ngerti salah aku di mana sampai diperlakukan kayak gini. Jelasin, Nanda. Jangan muter-muter nggak jelas. Aku nggak mau lanjutin pernikahan aku sama Mas Akmal. Kamu ngomong apa? Setelah dia beliin kamu kuliah, sekarang kamu mau ninggalin dia? Aku cuma pengen tahu alasannya. Aku nemuin orang yang lebih sejalan sama aku, lebih mapan, dan dia seorang PNS, bukan buruh pabrik. Jadi kamu ninggalin Akmal karena harta? Ini bukan cuma soal harta, ini soal masa depan aku. Masa depan kamu dibangun dari keringat aku, Nanda. Aku nggak pernah maksa kamu. Tapi kamu nikmatin semuanya. Kamu lupa diri, Nanda. Dulu kamu nangis-nangis minta sekolah lagi, tapi sekarang kamu ngehianatin Akmal. Aku tahu aku salah, tapi perasaan aku nggak bisa dipaksa, Bu. Perasaan boleh berubah, tapi tanggung jawab enggak. Aku nggak mau maksa kamu tetap sama aku. Aku cuma pengen kamu ingat, selama kita menikah, aku banyak berkorban buat kamu. Dalam kondisi apapun, aku nggak pernah ninggalin kamu. Kamu yakin sama pilihan kamu? Iya, Bu.